Tribuners, kita kembali lagi di acara Smart Gen. Seperti biasa, di sini kita telah menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, berprestasi, yang siap menghadirkan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Bersama Kurisha, senang sekali Tribuners, hari ini kita kedatangan Rangga Dava Khairullah Aceh. Halo Dava. Halo Kak. Boleh disambut Tribuners-nya? Halo Tribuners. Nah, Dava ini panggilan akrabnya merupakan runner-up 2 Duta Genre Putra Provinsi Sumatera Utara tahun 2024. Selain itu Tribuners, Dava juga dikenal karena dedikasinya dalam mengedukasi masyarakat khususnya terkait kesehatan dan kesejahteraan anak muda. Di luar kampus pun Dava ini terlibat aktif nih dalam komunitas seperti Sanggar Sungai Deli yang berfokus pada isu lingkungan dan pendidikan. Nah, tak berhenti di situ tentunya Dava juga mempunyai prestasi lainnya yang siap dibagikan kepada Tribuners sekalian. Tapi sebelum kita membahas semuanya, kita saksikan dulu video yang berikut ini. Ya, itu dia cuplikan prestasi maupun kegiatan dari Dava ya, Tribuners. Nah, tapi Dava, sebelum kita berbincang lebih lanjut, mungkin Dava boleh perkenalan diri dulu nih ke Tribuners. Oke, izin ya Kak. Oke. Halo Tribuners, kenalin saya Rangga Dava Khairullah Aceh. Akrab dipanggil Dava, saya merupakan mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Dan juga Alhamdulillah pada tahun ini saya diamanahkan menjadi runner-up 2 Duta Genre Provinsi Sumatera Utara. Dan juga tergabung sebagai pengajar di Sanggar Sungai Deli gitu Kak. Oke. Nah, Dava ini kan kalau kita lihat portofolionya kan banyak mengikuti kegiatan maupun prestasi-prestasi yang Dava raih. Itu apa nih sebenarnya yang memotivasi Dava untuk bisa meraih semua itu? Motivasinya sih dulunya berawal dari latar belakang sekolah Dava ya Kak. Sekolah Dava dulu itu SMP SMA itu di pesantren. Oh, oke. Nah, jadi lingkupnya itu lingkup Dava itu cuman anak-anak pesantren saja. Nah, bagaimana cara Dava itu bisa melangkah lebih sedikit, melangkah lebih maju untuk melakukan perubahan dalam diri Dava gitu kan. Dan Dava juga bisa dibilang orangnya itu sangat-sangat introvert. Oke, introvert. Nah, jadi karena dibilang seperti itu, aku di mana ya introvertnya? Memang orang pandangnya Dava itu introvert, tapi nggak tahu ya kalau saya dikasih sebuah wadah atau dikasih suatu tempat seneng aja untuk gitu. yang mengedukasi, kayak senang aja kayak jiwa introvert tuh hilang gitu. Yeah. Dan juga Dava termotivasi Dava termotivasi itu pada suatu orang, yaitu mungkin izin nyebutin namanya Gamal Albin Said. Okay. Kakak kenal? Nggak tahu. Atau pernah tahu? Nggak tahu. Nggak tahu, oke. Nah, jadi Gamal Albin Said itu Kak seorang dokter. Dia udah S3 dan juga namanya itu udah mendunia. Oke. Mendunia itu karena apa? Mendunia itu karena dia public speakingnya luar biasa dan ide-ide kreatifnya itu sangat
ya kalau bisa dibilang anak zaman sekarang mengudara lah gitu. Nah, sampai-sampai dia udah ngadirin podcast dari Presiden Amerika, ngadirin podcast dari Presiden Turki dan lain sebagainya. Dan sekarang alhamdulillah beliau yang sangat unggulnya itu beliau udah berada di deretan DPR RI pada tahun ini, dan juga beliau itu juga dedikasinya kepada masyarakat itu sangat luar biasa, Kak. Beliau tidak mengenal siapa itu orangnya, apa itu sukunya, rasnya, dan bahkan beliau telah membuka sebuah sekolah untuk anak-anak yang bisa dibilang kurang mampu. Nah, jadi sekolah itu, Kak, khusus anak-anak yang kurang mampu dan digratiskan oleh beliau. Gitu, nah biasa, jadi Kak. Dava termotivasi lah dari beliau untuk bisa membuka wadah juga ya. Nah, sebagai duta genre ya, tahun 2024 ini di Gunung Sitoli. Kemarin duta genre putranya di Gunung Sitoli. Putranya di Gunung Sitoli, Dan alhamdulillah sudah menjadi bagian ketua forum dari Kota Gunung Sitoli. Dan menjadi perwakilan untuk provinsi. Dapatlah runner up 2. Iya. Apa aja nih program yang sudah Dava kerjakan, kayak program kerjanya gitu? Oh iya, program kerja. Terkait program kerja, Kak, yang Dava kerjakan itu lumayan banyak, tapi ada beberapa fokusan yang ada program kerja kita itu. Yang pertama itu pudar stunting, itu singkatannya, kepanjangannya Puding Daun Kelor Pudarkan Stunting. Iya. Nah, jadi Dava membuat sebuah gerakan program itu. Biasanya kan anak-anak muda, anak-anak ini buat programnya, misalnya nih mau ngikut duta genre, buat programnya itu pasti entah 2 bulan, 3 bulan. Ini Dava 1 tahun setengah udah ngejalani program itu, dan ada fokusannya dan pencapaian targetnya ada. Dan itu kita tahu, sama-sama kita tahu bahwasanya daun kelor ini adalah bisa dibilang banyak orang yang bilang itu daun kelor ini daun mistis kan ya, Kak. Sering dikasih atau sering digunakan untuk bahan-bahan kayak sesajenan dan lain sebagainya. Akan tetapi bagi Dava, setelah Dava riset kembali dan juga sesuai dengan kebiasaan orang-orang keluarga terdahulu, itu merupakan senjatanya orang zaman dahulu untuk mengatasi yang namanya stunting itu, Kak. Nah, apalagi sekarang kan kita udah canggih nih, udah canggih sangat. Jadi mungkin bisa diakses untuk stunting sendiri itu misalnya makan ikan dan segala macam. Tapi banyak orang remaja juga khususnya yang melupakan daun kelor tersebut. Makanya lah Dava mengangkat daun kelor itu. Nah, dan setelah itu juga kita ada program inklusivitas juga, Kak, baru-baru aja. Nah, jadi program inklusivitas ini kita membuka wadah bagi anak-anak remaja, khususnya di SLB, Kak, sekolah luar biasa. Nah, kita tahu di kabupaten kota dan di kecamatan pasti ada yang namanya PIKR kan, Kak, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, ada juga PIKM, Pusat Informasi Konseling Mahasiswa. Nah, tapi yang minusnya, yang dari dulu-dulu itu kita nggak ada buat PIKR khususnya di anak-anak SLB. Maka dari itu di SLB belum ada. Iya, maka dari itu kita alhamdulillah di tahun ini kita udah buat 2 PIKR di SLB, di sekolah luar biasa itu, di satu di Apentra, ada juga di Medan. Nah, alhamdulillah kita udah merilis PIKR yang ada di SLB. Ibaratkan pandangan kita itu bagaimana apa-apa aja yang kita rasakan, anak-anak bisa dibilang normal ataupun bisa dibilang baik, walaupun tidak ada yang sempurna bagi Allah ya kan. Nah, jadi bagaimana cara kita itu, apa yang kita rasakan mereka dapat merasakan juga. Ilmu-ilmu yang kita dapat mereka juga bisa merasakannya. Jadi setara gitu. Nah, ini ada 2 yang menarik. Kenapa Dava tuh bisa memberikan atensi lebih kepada daun kelor gitu? Dari mana awal mulanya itu bisa mencegah stunting juga gitu? Ya, jadi awal mulanya itu, Kak, dari beberapa keresahan masyarakat juga, khususnya yang ada di Kota Gunung Sitoli. Kan banyak tuh kan, Kak, anak Kota Gunung Sitoli banyak yang kayak nganggur, kayak yang melakukan permasalahan-permasalahan remaja yang bahkan itu bukan tupoksi mereka gitu. Kayak nabza,
kayak narkoba dan lain sebagainya, kayak ngelem, sabu Kak. Nah, maka dari itu terciptalah dan makin banyaklah anak-anak stunting tadi. Ya, yang dimana kurangnya gizi dari sana itu bagaimana cara kita itu untuk membuka kembali pola pikir masyarakat dan remaja khususnya, apalagi remaja ini kan sangat ini kan Kak ya, sebagai tombak Indonesia juga kan. Betul, penerus bangsa. Iya, apalagi nanti ketika mereka melanjutkan kehidupan. Betul. Nah, jadi supaya mereka tahu gitu. Ibaratkan kalau misalnya kita nggak ada duit nih, kita bisa mengelola itu loh. Nggak ada alasan untuk mencegah stunting itu harus ada duit yang banyak, enggak gitu. Tapi kalau mendapatkan pengetahuan bahwa daun kelor itu bisa dari mana, Dava? Kita sekarang udah berada di teknologi yang sangat luar biasa kan Kak. Bisa kita akses di internet dan juga bisa kita akses di buku-buku gitu Kak. Berarti dengan banyak membaca ya. Iya. Nah, lalu dalam peran Dava sebagai duta genre nih, Dava mendapatkan isu apa sih yang mungkin lagi hype nih di kalangan remaja? Yang paling meresahkan itu Kak, sebenarnya di tahun semalam itu kalau Dava berdomisili di Medan tuh salah satunya begal kan ya. Begal, kan dulu kan begal masih marak-maraknya dan bahkan sekarang pun masih kan ya, di Medan ya. Khususnya di Medan juga. Nah, dari hal itu kita udah terbuka nih pikiran kita bagaimana begal ini tidak menyebar luas di kalangan kita dan di kalangan remaja lainnya. Dan khususnya tadi itu makanya tadi kita buat PR inklusi biar mereka tidak mengetahui, maksudnya tidak terjerumus dalam hal tersebut Kak. Nah, di situ kita belajar juga mengenai permasalahan remaja baik buruknya itu kita ajarkan juga. Selain kita belajar, kita juga mengajarkannya kan Kak. Nah jadi di situ kita selain kita mengedukasi kan pasti kita kepengennya remaja-remaja di sekitar ini khususnya kita juga selain kita memberikan suatu edukasi, harapan kita kan mereka dapat mengaplikasikannya kan Kak. Mempraktikkannya. Iya, itulah tadi yang sangat resah sih Kak di begal itu tadi. Lalu apa hal menarik yang Dava dapatkan selama menjadi duta genre ini? Mungkin bertemu dengan teman-teman SLB atau dalam penerapan program kerja itulah, apa hal menarik yang Dava dapatkan? Hal menarik yang Dava dapatkan itu Kak, salah satunya nggak jauh-jauh juga, salah satunya itu relasi kan Kak. Bertambah relasi. Iya, bertambah relasi. Ya, selain relasi juga satu jalan juga sama prodi kita juga. Jadi dalam perempuan kesehatan juga kan. FYI, Dava ini adalah mahasiswa kedokteran gigi ya. Nah, itulah makanya daya tarik saya semakin, oh ini cocok nih. Jadi Dava lihat dulu ke depannya gimana, kalau maju gimana, kalau mundur gimana, apakah bisa atau enggak, baru gitu. Nah, dari hal itulah Kak Dava lihat. Nah, tadi kita di awal tuh udah spill sedikit mengenai Sanggar Sungai Deli. Iya. Boleh diceritakan dulu Dava, apa itu Sanggar Sungai Deli? Iya. Nah, jadi Sanggar Sungai Deli ini Kak suatu sanggar yang dimana lokasinya itu di Jalan Saimati di Deli, di dekat Sungai Deli. Nah, jadi Sungai Deli ini berdirinya komunitas ini berdirinya pada tahun 2018 Kak. Dan dulunya di mana relawan yang ada di sana itu cuma 12 orang, yang dimana anak-anaknya masih sedikit, dan alhamdulillah sekarang udah 58 orang kurang lebih Kak. Alhamdulillah sudah banyak, yang dimana di Sanggar Sungai Deli ini anak-anaknya sangat antusias Kak. Yang dimana dalam pelajaran, dalam edukasi apapun yang diberikan kepada mereka sangat antusias. Karena banyak juga sekian persen anak-anak remaja di sana ini Kak, mereka itu kurang akses dalam pendidikan. Dan bahkan ada remaja di sana itu yang nggak sekolah Kak. Putus sekolah ya. Nah, karena mungkin tadi finansial dan lain sebagainya. Dan bahkan juga yang sangat-sangat boomingnya sekarang Kak di Sanggar ini kalau misalnya
kota Medan ini banjir, maka Sanggar ini akan tenggelam, Kak. Oke. Jadi dikena banjir maksudnya, Lokasinya Kak. ya. Oke. Apalagi kan kita tahu apalagi kita tahu kan, Kak, Sungai Deli dulu itu sangat besar kan, Kak, Betul, sangat betul, luas. betul. Nah, sekarang Sungai Deli udah dipersempit lagi, mungkin karena ada beberapa bangunan-bangunan yang dibangun, ada beberapa pepohonan yang ditebang, maka sangat-sangat meresahkan masyarakat atau warga yang ada di pinggiran sungai itu, Kak. Dan akhirnya di setiap kota Medan banjir, wah sangat luar biasa, Kak. Bahkan sampai ketinggian 5 meter, Kak. Waduh. Bayangin. Iya, bayangin, Kak, sampai rumah mereka itu tenggelam, gitu. Sampai ya sangat luar biasa lah, Kak. Kalau misalnya di kota Medan ini banjir sedikit aja pun, Kak, pasti aliran sungai itu kan pasti meluap. Nah, kenanya ke sanggar-sanggar itu gitu. Dalam pendidikan mereka kurang dan lain sebagainya. Itulah makanya sangat disayangkan sih, Kak. Sungai Deli itu diperkecil gitu. Nah, jadi Sanggar Sungai Deli ini memberikan edukasi kepada anak-anak di sekitar Sungai Deli begitu? Iya, nah jadi Sanggar Sungai Deli ini adalah wadah, Kak, yang dimana orang-orang yang dari luaran kota Medan ataupun dari kota Medan boleh berkunjung dan juga boleh melakukan edukasi di situ, Kak. Oke, jadi sebagai tempatnya lah gitu ya. Jadi sebagai tempat dan wadah untuk anak-anak yang mungkin kurang pendidikan dan kurang akses dalam ekonomi, bisa ke sanggar kita. Nah, jadi nggak hanya harus anak di hanya pinggiran Sungai Deli ya? Betul. Jadi di situ kita belajar bersama, bermain bersama, apa-apa yang dirasakan oleh anak perkotaan kita kasih ke mereka gitu. Nah, jadi biar supaya mereka itu bisa loh, mereka itu menjadi generasi emas juga, bukan anak-anak luar sana aja gitu. Wow, ternyata Dava juga tergabung dalam sebuah sanggar yang luar biasa ya, Tribuners ya. Nah, Dava juga memiliki prestasi nih dalam pidato bahasa Arab dan olahraga lari. Iya, Kak. Oke, nah bagaimana kedua bidang ini memberikan pengaruh nih dalam perjalanan hidup Dava? Ya, kalau bagi Dava sangat-sangat berpengaruh ya, Kak ya. Berawal dari pidato, Kak. Nah, dulu jujur saya di pesantren dulu sangat-sangat pemalu, Kak, apalagi dibilang introvert kan ya. Oke. Nah, jadi dulu saya sangat berterima kasih juga sama ustadz saya mungkin ya. Dulu beliau ngasih hukuman ke saya, Kak. Ceritanya gitu, izin cerita sedikit ya, Kak. Boleh. Nah, jadi ceritanya itu dia ngasih hukuman karena saya nggak hadir kan ya di kelas dia. Dulu masih bandel-bandelnya lah, Kak ya. Walaupun introvert bandel. Iya. Jadi orang pun ngira nggak bandel karena introvert kan, diam aja. Tapi ya begitulah kan, namanya masih darah-darah panasnya kan. Nah, setelah itu saya dikasih hukuman nih, Kak. Dikasih hukuman, kamu nanti, kata ustaz saya, kamu nanti harus pidato ke banyak orang. Maksudnya ketika kami itu kan ada kelas muadoroh namanya, kelas pidato. Nah, kelas pidato itu semua anak murid yang dengerin, Kak. Nah, jadi saya belum ada persiapan disuruh pidato gitu. Jadi kayak mana ya, saya mau cabut kan. Jadi ketika saya mau cabut, teman saya yang udah yang kena hukuman juga, yang cabut lebih dulu udah kena botak, Kak, kepalanya. Jadi aku mau pidato atau botak nggak ya gitu. Jadi pikirannya gitu. Ya udahlah, pidato aja lah. Tapi setelah naik ke sana, Kak, nggak tahu apa yang saya bilang, Kak. Pokoknya ngomong, pokoknya ngomong, nampak ustadz saya, udah pidato, jadi udah turun. Dan setelah itu, dari situlah, apakah aku berpikir dari situ kan, Kak, apakah yang ku buat tadi itu baik atau tidak ya? Bagiku hal itu baik. Setelah ku pikir panjang, hal itu baik ternyata. Cuman mental ajanya yang menjadi tantanganku. Ya udah. Dari hal itu saya belajar yang tadi introvert enggak menjadi sih, cuman kalau misalnya ada lomba bisa lah gitu. Nah, alhamdulillahnya di tahun 2020 berapa ya? Udah nggak ingat lagi, Kak. Mungkin di kelas 2 SMP. Ya,
saya alhamdulillah menjadi perwakilan dari Kabupaten Deli Serdang untuk ke Sumatera Utara gitu. Oke, perwakilan apa tuh? Pidato bahasa Arab. Iya. Kemarin jadi belajarnya itu sewaktu di pesantren ya? Iya, belajarnya di pesantren. Kemarin seleksi di pesantren, baru seleksi tingkat kabupaten, alhamdulillah juara 1, baru masuk ke provinsi. Gitu. Oke, nah kalau larinya gimana tuh? Nah, ketika saya di provinsi Kak, saya bertabrakan sama itu tadi, lari tadi. Oke. Iya, jadi dulu saya kan memang dulunya suka sekali ya Kak sama olahraga. Apalagi saya dulu ada mengidap penyakit asma. Oh, oke. Iya, itu kan sangat-sangat tantangan yang berat ya kan Kak, bagi atlet-atlet kan. Nah, tapi dari hal itu saya berpikir panjang lagi Kak, dan termotivasi dari penyakit asma saya ini, saya bisa saya beranggapan kayak mana ya penyakit asmaku ini bukan sebagai penghalang untukku gitu. Nah, jadi seiring berjalannya waktu di tahun 2021, ya di tahun 2021 tepatnya saya masih kelas 2 SMA, itu saya dikasih sebuah wadah untuk seleksi untuk melaju tingkat nasional kan. Tapi awalnya di tingkat kecamatan dulu gitu. Tingkat kecamatan kita seleksi, alhamdulillah menang. Tingkat kabupaten hampir kalah, tapi alhamdulillah menang juga. Tapi di tingkat kabupaten ini Kak sangat lucu Kak. Jadi saya nelpon nih kan. Sebelumnya saya tidak cerita kepada mama saya tentang mak saya itu atlet sebenarnya gitu. Oke, jadi diam-diam atlet diam-diam aja ya? Karena bukan takutnya sih, memang selalu nggak dibolehin. Karena asma tadi. Iya, karena asma. Jadi 2 menit sebelum tanding itu tepatnya di Gor Baharudin nggak di Lubuk Pakam. Nah, itu saya telepon mama saya, Mak, Dava mau lomba lari ya Mak, 800 meter sama 5 kilometer. Nah, jadi dia bilang, loh kok lomba katanya. Iya Mak, izin ya Mak, doakan Dava ya Mak. Kau nggak bilang sama mama ya, marah lah mama kan. Nggak Mak, doakan aja lah Mak, bilang aja iya Mama doain. Ya udah mama doain, tapi jangan sampai mati kau ya, kata gitu. Ya Allah, 2 menit lagi mau main Kak, jangan sampai mati. Oke Mak, siap Mak. Jadi dari hal itu dapat termotivasi lagi nih Kak. Kan Dava main nih kan di 800 meter dulu, baru 5.000. 800 meter dulu itu di pagi hari. Setelah Dava telepon, udah mau masuk lapangan nih, main Dava kan ada sedikit teknik kan, maksudnya ketika kita mau kompetisi ada training dulu ya kan, ada latihan bagaimana cara menaklukkan lawan dan segala macam. Nah, setelah Dava lari nih, itu kan 2 putaran 800 meter. Pertama Dava nggak mau ke depan, jadi Dava tempel 3 orang biar nanti ke terakhir Dava sprint biar menang gitu. Nah, dapat simpan tenaga lah ya. Nah, jadi udah mau kayak rasanya, aduh capek kali aku, kayak udah mau mati Kak, betul. Tapi teringat lagi iya. Tapi teringat lagi Kak, apa kata mama tadi, yang penting jangan mati kok. Oke, aku nggak mati nih. Jangan mati kau itu menjadi reminder yang sangat penting ya. Oke. Jadi di 1 putaran terakhir Kak, jangan mati kok ya. Ini ada 3 orang depan Kak, aku mau mati atau kalah gitu. Oke. Ya udah, kupilih mau mati aja Kak, biar menang. Jadi sampai mau mati lah Kak, aku lari kencang kali kan. Kencang kali Kak, tuh sampai tersenggol sedikit ini Kak, lawan. Oke. Udah itu alhamdulillah cuman beberapa langkah, 4 langkah lah selisih kami, alhamdulillah menang Dava kan. Setelah itu yang lucunya, masa setelah menang udah siap, udah ngos-ngosan nih Kak, Ustadz saya dipukul yang kepala saya. Tepuk, terkejut saya lah Kak. Kenapa dipukul? Itu loh Ustadz tadi. Baru Dava bilang, Ustadz sakit Ustadz, kenapa Ustadz? Sini kau kata, kau kalau jatuh anak itu tadi, kau kalah dia bilang. Padahal dulu Ustadz ini Kak sangat-sangat menjadi penghalang bagi Dava untuk melaju ke atlet itu. Karena kan tabrakan ya kan, sama pidato. Nah, jadi yang direlakan itu pidato, jadinya ikutnya atlet. Lucu. Jadi nggak masuk lah Kak di provinsi, padahal udah jadi kandidat jadi perwakilan dari Deli Serdang kan. Jadi yang masuknya
atlet aja, dan alhamdulillah di 5.000 kalah, udah gak ada lagi napas. Baru masuknya di 800 Kak. Seleksi di Sumut alhamdulillah menang juga, dan akhirnya ke nasional ke Solo kemarin. Ini atlet. Iya. Oke, lari ya. Oh, lari Gitu, banget Kak. anaknya runners ini Tribuners. Gitu. Oke, seperti itu rupanya ya cerita Iya. seorang Dava ya, anak pesantren yang dia itu pengen coba ini itu gitu. Iya. Tapi apa yang membuat Dava kayak selain apa ya, pingin mengubur introvert itu tadi, apa yang membuat Dava tuh coba hal barulah, karena aku nih selama ini di pesantren yang menghadapi hal yang itu saja gitu. Yang membuat Dava apa ya? Termotivasi dari itu tadi sih Kak, karena ya tapi sampai sekarang sih Dava masih merasakan Dava itu tetap introvert. Oke. Dia maju apalagi di kelas kan ya. Dava kan wakil komting kan ya, aturan komting. Dava bilang gini, weh aku wakil aja lah, karena aku kan ini introvert kan. Jadi udahlah aku wakil aja lah, jadi udahlah, jadi adalah teman yang bersedia jadi komting. Dan juga Dava itu minim minim dari teknologi Kak. Oke. Nah, apalagi kalau ngechat itu kan Kak. Kayak teman-teman Dava bilang, "Dap kurang itu apamu." Jadi jadi Dava perbaiki lah yang mana lagi. Sebelum Dava ngirim Kak, Dava baca sampai 3 kali. Cek dulu Iya. gitu ya. FYI Dava ini Tribuners semester 3 ya? Iya, semester 3. Masih muda sekali ya Tribuners ya. Nah, apa nih pelajaran terbesar yang Dava ambil dari pengalaman berkompetisi di tingkat kabupaten maupun provinsi? Pelajaran yang Dava ambil itu untuk menjadi bermakna itu nggak harus mahal Kak. Oke. Sederhana pun bisa. Nggak mesti memiliki uang banyak, tapi kita dengan memiliki kemampuan atau dengan memiliki kompeten, kita bisa melangkah dan kita bisa meraih hal tersebut. Tapi tergantung niat kita. Kembali lagi ke niat kita. Apakah niat kita untuk hal-hal yang lain? Apakah niat kita untuk Allah atau orang tua atau diri kita gitu. Nah jadi hal-hal yang Dava capai ini nggak jauh-jauh dari berkat doa kedua orang tua juga. Walaupun dapat tahu bahwasanya itu dilarang bagi dapat, tapi tetap dapat lakukan. Tapi sebelum itu izin dulu, walaupun restu dulu. Iya, walaupun dibilang jangan mati iya, walaupun tidak dibolehkan, kasih aja alasannya, Mak, tinggal 2 menit lagi mau main nih, cuman ya mau nggak mau harus didoain dong ya kan. Ya udah, ya dari hal itu Dava belajar juga bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri Kak. Itu sangat penting sih bagi Dava. Kita kan aspek kesehatan itu kan banyak kan Kak ya. Selain fisik kita sehat, pasti kita juga lihat mental kita. Sehat nggak mental kita? Hal itu sih yang paling penting, karena mental ini kita nggak nampak, dan bahkan orang-orang lain tuh nggak nampak kan Kak. Iya, betul. Nah kalau di fisik pasti nampak gitu, dan bisa jadi alasan. Maka dari itu kita harus tahu dan mengenal diri kita sendiri dulu nih Kak. Apa-apa aja yang bisa dan apa-apa aja yang menjadi bidang dari kamu atau tupoksi kamu. Misalnya dalam hal ini kamu bisa, ya udah ambil. Kalau misalnya tidak bisa, ya udah segera putuskan. Gitu. Nah harus bisa tanggap lah Kak. Memang sih dulu Dava nggak kenal diri Dava kan, tapi alhamdulillah belajar dari kesalahan-kesalahan, belajar dari kegiatan-kegiatan yang ada di genre, masuk atau sebelum masuk pun alhamdulillah Dava karena udah tergabung di PIK, jadi Dava mengenal diri Dava dulu. Mengenal diri, setelah itu pasti kita tahu apa-apa aja dan langkah apa-apa aja ke depannya yang akan kita raih gitu Kak. Nah tapi Dava dari tahun berapa sih aktif ikut lomba-lomba gitu? Aktif ikut lomba-lomba itu dari SMP Kak. Oh sejak SMP ya. Nah apa aja achievement yang udah kamu raih? Kemarin itu saya itu tadi kan pidato 3 bahasa itu. Pidato 3 bahasa. 3 bahasa apa aja sorry? Oh bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Itu setelah itu masuk ke fokus juga ke bahasa Arab aja. Selain pidato, Dava juga tergabung dan ikut juga lomba-lomba kayak basket. Dulu Dava di basket perwakilan juga kan.
alhamdulillah tingkat pesantren menang juga. Dan juga bola juga, dan alhamdulillah kaki Dava ini dua-dua Kak, kalau misalnya bicara tentang bola udah kena ACL dua-duanya. ACL itu Kakak tahu ACL? Enggak ya, ACL itu pergeseran ligamen Kak. Nah jadi kayak apa ya, susah lah untuk main lagi, kayak ada cedera parah gitu. Tapi ya bukan halangan, tetap dapat paksa. Ya namanya kita kalau udah hobi pasti suka kan ya. Kayak pidato tadi, dan juga di SMA juga gitu. Nah jadi Dava melatar belakangi ini semua karena dulu dari orang tua bisa dibilang kekurangan biaya Kak. Nah jadi Dava kira dari hal tersebut ikut-ikut lomba sana sini pasti dapat uang kan ya. Alhamdulillah tertutup-tutupi, baik itu SPP maupun uang per semester di pondok gitu. Alhamdulillah jadi Kak. bisa membantu orang tua juga dalam segi finansial. Nah kalau sekarang Dava ngelihatnya gimana sih peran anak muda dalam membawa perubahan nih? Karena kan peran anak muda ini sangat penting ya bagi kita-kita nih ya, yang merupakan generasi bangsa yang tentunya akan membawa perubahan, dan kita tuh yang akan meneruskan hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Gimana Dava melihat peran anak muda zaman sekarang? Peran anak muda zaman sekarang itu ada beberapa yang tanggap terhadap hal itu, ada beberapa yang sangat-sangat mau berkecimpung di dalam kalau perihal peran kita sebagai remaja untuk Indonesia ke depannya ya kan. Nah, memang mau dibilang beribu banyak pun pemimpin-pemimpin di luar sana, tapi yang memang sangat berpengaruh untuk Indonesia itu anak mudanya sendiri kan, ya kan Kak, gitu kan. Nah, kenapa yang sangat berpengaruh anak mudanya? Karena itu memang yang melatar belakangi Indonesia tersebut. Nah, ketika pemimpin-pemimpin tiada, yang meneruskan siapa? Anak muda kan. Nah, maka dari itu Dava mandangnya ada beberapa yang sangat-sangat andil dan berkecimpung dalam hal peka dalam hal itu positif, dan ada juga beberapa yang negatif Kak. Nah, ya dari beberapa aspek yang negatif ini mungkin dari finansial orang tua, mungkin dari pergaulan, dan bahkan banyak yang udah sekolah-sekolah tinggi itu karena tadinya berjalannya pergaulan tadi, bahkan mental si anak ini kena. Nah dari hal itu terjadilah kerusuhan, atau terjadilah kenakalan-kenakalan remaja, atau permasalahan-permasalahan remaja yang ada di sekitar kita, gitu Kak. Ya dapat lihat seperti itu gitu. Pandangannya seperti itu ya. Nah lalu apa harapan Dava nih buat anak-anak muda yang mungkin masih terjerumus nih di hal-hal yang negatif gitu? Pandangan Dava, harapannya itu bagi Dava, arah itu Kak lebih penting sih daripada kecepatan. Penting kita terarah, nggak apa-apa lama, yang penting terarah. Nggak apa-apa lama, yang penting terarah. Karena banyak ini remaja-remaja yang kayak udah kena mentalnya ataupun kena pergaulan bebas itu, pasti mereka mikirnya nggak lama, sangat cepat. Ya udah, kalau kamu pusing udah kesini saja, pergi kita kesini. Pasti seperti itu kan Kak. Ya itu tadi kenapa Dava bilang arah lebih penting daripada kecepatan. Ya kalau kita telah menentukan arah, pasti kita tahu mana nih, kecepatan mana nanti yang akan kita jalani, gitu kan Kak. Arah mana nih nanti yang akan kita lewati, baik itu arah yang ke positif atau negatif gitu. Bagi Dava seperti itu sih. Nah kalau goals Dava nih apa dalam waktu dekat, pingin meraih apa? Ya Allah, pengen menjadi dokter gigi secara cepat kah? Jadi sama-sama kita doakan ya Kak ya. Sebelumnya juga Dava izin hal ini supaya teman-teman atau masyarakat di luar sana dan rekan-rekan di luar sana sama-sama berdoa untuk Dava dan khususnya untuk remaja sekitar ya. Semoga harapan yang pertama itu, semoga Dava itu dapat, malu kali sih Kak bilang ini, tapi nggak apa-apa deh. Malu Dava, sok atuh mangga. Jadi cita-cita pertama Dava itu, Dava mau umrohkan kedua sih, satu aja. Orang tua ya? Iya, satu dari orang tua Dava di umur 19 tahun ini. Iya, jadi di umur 20 enggak lagi. Maksudnya
di umur 19 tahun ini cita-cita Dava itu Kak. Oke. Mengumpulkan satu dari orang tua itu dari jerih payah sendiri, nggak ada apa namanya, ibaratkan kayak kejutan lah gitu nanti. Iya. Amin. Semoga ya Allah, amin. Amin. Ini kalau mamanya nonton ketahuan dong. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa ya? Tapi kayaknya nggak nonton sih karena kurang teknologi orang di sana. Oke. Nah, yang kedua itu untuk goals kedepannya, semoga Dava bisa berangkat ke luar negeri gitu. Oke. Belajar gitu ya. Iya. Amin ya Allah. Amin. Dan mungkin juga teman-teman di sana atau rekan-rekan di luar sana, sama-sama kita doakan juga apapun cita-cita mereka ataupun harapan-harapan kalian semoga tergapai. Amin. Ya, Terima Tribuners. kasih. Ya, itu dia ya perbincangan kita bersama Dava nih, seorang ternyata alumni pesantren yang sekarang itu aktif berkecimpung di kegiatan sosial maupun akademis ya, Tribuners. Ya, terima kasih banyak Dava yang sudah memberikan kisah inspiratifnya kepada Tribuners sekalian. Semoga Tribuners juga bisa menerima pesan-pesan yang ingin Dava sampaikan. Dan terima kasih juga buat Tribuners yang udah nontonin sampai habis. Jangan lupa saksikan Smart Gen setiap hari Minggu di jam 5 sore. Kalau begitu aku Risha, narasumber beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners!